Oke guys, di sini aku bakal coba jelasin gimana untuk time management di UTBK SNBT tahun 2024 biar teman-teman bisa mengerjakan semua soalnya atau biar teman-teman time manajemennya itu bisa teratur dengan bagus. Nah, di sini sebenarnya aku lihatin persebaran ya, jumlah soal dan juga waktu per soalnya karena biasanya kayak gini teman-teman. Ini ya udah aku kasih note ya. Biasanya soal UTBK itu bakal dikerjakan per subtes gitu ya. Jadi, subtes ini selesai langsung lanjut ke subtes selanjutnya. Jadi nggak bisa di, subtes misal literasi bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman belum selesai, teman-teman langsung pindah gitu, itu nggak bisa teman-teman ya. Pengalaman sih kayak gitu ya. Jadi, semisal literasi bahasa Indonesia nanti, waktunya segini, ya udah teman-teman ngerjain waktu itu dulu gitu ya, literasi bahasa Indonesia dulu. Kalau waktunya udah selesai, teman-teman langsung pindah gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak bisa, eee, apa namanya, literasi bahasa Indonesia belum selesai, teman-teman terus pindah, terus nanti ngerjain lagi literasi bahasa Indonesia, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi per subtes atau bahkan per subkomponen gitu ya, itu nanti teman-teman bakal ada waktunya sendiri, ketika udah selesai nanti baru lanjut gitu. Untuk tahun-tahun sebelumnya seperti itu, tapi kalau semisal teman-teman yang tahun 2023 misal ada perubahan, teman-teman tulis saja di kolom komentar nggak apa-apa ya. Kalau semisal, ada kesalahan yang aku sampaikan, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan menurut aku masih sama ya caranya seperti itu gitu ya sistemnya, karena di sini itu disebutin jumlah soal per subtes atau subkomponen dan juga waktu per subkomponen atau subtesnya. Jadi memang kemungkinan besar bakal seperti itu ya. Ini cukup masuk akal sih ya alasannya ya. Nah, terlebih dahulu di sini aku bakal kasih tahu ke teman-teman kalau di tahun 2023 dan tahun 2024 itu sama ya, untuk komponen utamanya yaitu ada TPS dan literasi. TPS sendiri ini terdiri dari 4 macam subtes atau komponen ya, yaitu ada kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif ya. Terus yang kedua ada literasi, yaitu literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, kayak gitu. Terus kemudian di subtes atau komponen kemampuan penalaran umum sendiri ini ada 3 macam subkomponen, yaitu penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian dari masing-masing subkomponen ini jumlah soalnya masing-masing adalah 10 dengan waktu pengerjaannya masing-masing adalah 10 menit ya. Terus kayak gitu. Nah, jadi ketika dihitung nih, teman-teman ngerjain per soalnya itu harus 1 menit 0 detik atau 1 menit kayak gitu ya. Jadi teman-teman ngerjain penalaran induktif ini per satu soal harus 1 menit, itu maksimal. Kalau di rata-rata kayak gitu ya. Nah, terus kayak gitu. Jadi teman-teman ngerjain satu soal komponen penalaran umum, kemampuan penalaran umum itu harus 1 menit per soal ya, kayak gitu. Idealnya seperti itu ya. Rata-rata 1 menit per soal gitu. Kalau misal nanti teman-teman lebih dari 1 menit, ya teman-teman harus ngerjain soal yang lainnya kurang dari 1 menit kayak gitu. Paham ya? Jadi rata-rata teman-teman harus ngerjain satu soal 1 menit untuk yang kemampuan penalaran umum, semua subkomponen. Terus pengetahuan dan pemahaman umum itu jumlah soalnya 20, waktunya 15 menit. Jadi otomatis teman-teman cuma punya waktu 45 detik per soal. Terus kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis itu jumlah soalnya adalah 20, waktunya 25 menit. Jadi teman-teman mempunyai waktu 1 menit 15 detik per satu soal. Pengetahuan kuantitatif jumlah soalnya 15, waktunya 20 menit. Jadi untuk per satu soalnya teman-teman punya waktu mengerjakan 1 menit 20 detik ya. Terus kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris serta penalaran matematika, teman-teman punya waktu 1 menit 30 detik per soalnya. Dengan jumlah soal literasi bahasa Indonesia itu 30, waktu pengerjaannya 45 menit, literasi bahasa Inggris 20 soal 30 menit, dan penalaran matematika 20 soal 30 menit ya. Kalau dibuat perhitungan semuanya rata ya, yaitu 1 menit 30 detik per soalnya di bagian yang literasi dengan jumlah soal yang berbeda dan waktu pengerjaan per subtesnya berbeda-beda. Tapi untuk per satu soalnya sama, yaitu 1 menit 30 detik. Ya, nah ini teman-teman nggak ada timernya per soalnya ya, nggak ada kok ya. Ya, tapi per subtes atau subkomponen gitu kelihatannya. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir per soalnya itu nggak ada timernya, tapi ini buat
ancang-ancang teman-teman aja, latihan teman-teman ya, ngerjain di timer gitu ya, per 1 menit berapa detik, berapa detik gitu ya, teman-teman harus ngerjain satu soal gitu. Nah, ini latihan buat teman-teman ya, per soalnya nanti teman-teman ngerjainnya segini menit kayak gitu. Biar teman-teman terbiasa nanti pas ngerjain di UTBK SNBT. Nah, kayak gitu. Jadi untuk total secara keseluruhan waktunya yaitu 195 atau 195 menit atau setara dengan 3 jam 15 menit keseluruhannya ya. Tapi karena nanti ngerjainnya nggak secara keseluruhan alias per subtes, biasanya kayak gitu ya. Karena nggak ada perubahan di websitenya, tetap per soal dan apa namanya per subtes dan juga per waktunya itu per subtes gitu ya. Jadi kemungkinan nanti bakal sama gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman latihannya seperti itu ya. Nanti teman-teman ngerjainnya per subtes itu kasih menitan sendiri atau per soal kasih menitan sendiri sesuai dengan tabel yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, terus di sini aku ada sedikit tips buat teman-teman supaya teman-teman nanti itu bisa ngerjain dengan lancar insya Allah ya. Ini versi dari aku ya. Yang pertama tentunya teman-teman di sini seharusnya teman-teman ngerjain semua soalnya ya. Ini belum aku tulis ya teman-teman ya. Kerjain semua soalnya, pokoknya intinya seperti itu. Ini tips nomor 0 ya. Nah, terus tips nomor satunya, skip setiap soal yang udah nggak paham ya. Jadi teman-teman tadi kan udah ada timer ya yang harus teman-teman pasang di otak teman-teman nih. Per satu soal subtes ini aku harus ngerjain berapa menit gitu. Jadi kalau teman-teman udah baca aja udah nggak paham, udah teman-teman baca sekali, 2 kali, 3 kali bahkan gitu ya, teman-teman nggak paham langsung skip aja tuh ya. Teman-teman beralih ke soal yang lain. Terus lanjut ke step kedua atau tips kedua yaitu kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Ya, teman-teman skip semua soal yang teman-teman udah bingung duluan daripada nanti waktunya habis teman-teman kerjain soal yang mudah dan teman-teman anggap gampang ngerjainnya dan benar gitu ya. Teman-teman baca dan pahami yang soal itu dulu dan kerjakan yang soal itu dulu, yang mudah dulu ya. Karena nanti teman-teman bakal kehabisan waktu kalau ngerjain soal yang pas baca itu udah apa sih soal ini kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu ya, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu gitu. Yang lainnya skip dulu gitu ya. Terus yang ketiga, jangan baca ceritanya dulu tapi baca soalnya dulu. Ya, jangan baca ceritanya dulu tapi baca soalnya dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau soal cerita atau literasi gitu ya, itu nggak semua ceritanya itu bakal ditanyain di soalnya gitu. Nggak langsung apa rangkuman dari bla 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 bla. Nggak mesti kayak gitu ya. Jadi kadang cuma nanyain apa namanya sinonim, antonim gitu ya. Katakanlah kayak gitu ya. Jadi teman-teman kadang tuh nggak usah baca ceritanya udah tahu jawabannya gitu. Atau cuma baca 2 kalimat aja udah tahu jawabannya gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nih taktiknya gitu ya. Dengan salah satunya baca soalnya dulu baru ke ceritanya gitu. Kayak gitu sesuai dengan instruksi gitu ya, instruksi dari soalnya. Kalau disuruh ngelihat paragraf ini ya lihat paragraf itu, kalau enggak ya enggak usah kayak gitu. Yang keempat, gunakan sisa waktu untuk mengerjakan soal-soal yang belum terjawab dengan tetap menerapkan tips 1 sampai 3 ya. Jadi tadi kan teman-teman skip dulu nih beberapa soal yang sekiranya sulit, terus teman-teman ngerjain soal-soal yang mudah dulu gitu ya. Nah, terus teman-teman kan pasti ada yang kelewatan tuh belum teman-teman kerjain. Nah, teman-teman kembali dulu ke soal-soal yang belum dikerjakan. Nah, dengan tetap memperhatikan yang tadi ya, teman-teman kerjain yang soal yang belum dikerjakan itu yang paling mudah dulu gitu. Tetap memperhatikan prinsip paling mudah dulu kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman paham ya, teman-teman intinya harus skip dulu, jangan kerjain dulu yang soal-soal sulit kayak gitu. Atau teman-teman bisa jawab terus nanti dikasih mark gitu ya. Ini tadi aku jawabnya yang masih perkiraan kayak gitu. Nanti diulangi lagi gitu juga bisa. Sepertinya ada kayak tanda atau marknya gitu kalau teman-teman mau ngasih tanda. Kayaknya ada sih ya. Terus lanjut, kalau mentok pakai cara similarity atau cara logis lainnya gitu ya. Terus yang terakhir jangan lupa berdoa. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku coba ngasih tips ya untuk metode similarity atau cara similarity. Ini aku kasih nama sendiri ya, similarity atau kesamaan gitu ya, atau cara logis lainnya. Nah, ini contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh untuk cara mencari kesamaan gitu ya. Katakanlah soalnya 12 bagi 7. Nah, opsinya itu ada 2
2,71, 1,70, 1,71, dan 1,17. Ini misal contohnya aja. Nah, teman-teman nggak tahu nih berapa jawabannya, katakanlah kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melihat persamaan dari opsi yang ada di sini, A, B, C, D, E. Ya, teman-teman lihat, angka yang paling sama tuh angka berapa sih? Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini angka yang paling sama itu adalah angka 1 ya, yang paling banyak ya. Angka 1 itu ada di B, C, D, E. Ya, ada angka 1 semua tuh ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, untuk yang angka pertama itu yang paling banyak adalah angka 1. Jadi otomatis B-nya kita eliminasi. Jadi tinggal C, D, E ya. Terus C, D, E ini kita lihat nih nilai desimalnya itu yang paling banyak itu yang mana? Yang paling banyak kesamaannya yaitu angka 7 di depannya ya kayak gitu. Jadi tinggal C sama D nih. Tinggal C sama D. Yang paling mendekati lagi yang mana nih? Apakah 1,70 atau 1,71? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari keseluruhan opsi lagi nih gitu ya. Yaitu di sini yang paling mendekati adalah angka 71. Kenapa? Karena di B dan D itu ada angka 71 semua gitu. Dan E ini angka 71-nya dibalik jadi 17 kayak gitu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah D gitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi kan kayak gini teman-teman. Nah, yang paling sama ini kan angka 1 yang depannya ya, sebelum tanda desimalnya ini kan 1,1,1, berarti CDE ya. Terus kemudian tanda desimalnya ini yang paling memiliki kesamaan adalah 71 karena di B itu 2,71, di D 1,71 kan berarti desimalnya 0,71 kan. Nah, terus di E ini tanda angkanya itu 71 tapi dibalik gitu. Jadi 17 kayak gitu. Jadi yang paling memungkinkan jawabannya adalah D karena eh, yang paling memiliki kesamaan paling banyak itu D kayak gitu. Gitu intinya ya teman-teman ya. Jadi harus mencari kesamaannya gitu. Tapi ini cara agak ini ya apa namanya nggak terlalu bisa dipertanggungjawabkan ya karena ya cuma ngelihat kesamaan dari jawaban-jawabannya aja kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman masih bingung untuk mencari kesamaan karena kalau mungkin jawabannya bentuknya angka mungkin bisa ya dicari kesamaan, tapi kalau misal jawabannya itu dalam bentuk kalimat itu kan mungkin agak susah gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara logis lainnya dengan memperkirakan jawaban yang logis dari pertanyaan yang ada kayak gitu. Jadi teman-teman perkirakan aja nih gitu ya. Kira-kira jawaban yang paling benar yang mana sih menurut logika aku gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman udah mentok pengen nembak jawaban, jangan nembak asal gitu ya menurut aku. Tapi teman-teman ya setidaknya ada strategi khusus lah dengan cara kayak perkiraan gitu ya. Kayaknya ini deh yang benar gitu menurut logika aku gitu ya. Atau teman-teman paling enggak teman-teman berdoa gitu ya Allah gitu ya, ya Tuhan gitu ya. Kasih jawaban aku yang paling benar gitu ya. Bimbinglah aku untuk ngisi jawabannya yang paling benar gitu. Yang penting teman-teman tuh nggak asal nembak gitu ya menurut aku. Soalnya kalau misal asal nembak gitu ya kayak kurang masuk akal sih menurut aku. Kayak gitu sih teman-teman ya. Nah, jadi dari aku kayak gitu tipsnya teman-teman. Teman-teman terapin 6 tips ini, insya Allah bisa cukup membantu ya. Setidaknya meskipun itu sedikit gitu ya, sedikit bisa membantu. Tapi menurut aku cukup penting sih untuk memperlihatkan, untuk memperhatikan beberapa tips ini gitu. Nah, kayak gitu teman-teman.